atau bagaimana cara kita memusnahkan Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang tidak lagi terpakai karena faktor kerusakan, sehingga kita tidak bisa lagi membacanya gitu. Lah bagaimana cara memusnahkannya? Kita akan lihat beberapa pendapat para ulama terkait masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait bagaimana sikap kita atau bagaimana cara kita memusnahkan Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang tidak lagi terpakai karena faktor kerusakan, sehingga kita tidak bisa lagi membacanya gitu. Nah teman-teman sekalian, Quran atau Al-Quran, mushafnya ini ketika masih layak pakai ya kita hormati sebagaimana mestinya, diletakkan tempat yang baik dan juga sering-sering dibaca tentu saja. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah dalam kondisi rusak, juga kita wajib menghormatinya dan memuliakannya, yaitu dengan cara memusnahkan, sehingga tidak ada lagi yang unsur pelecehan karena tercecer, lembarannya yang hilang, kemudian terinjak-injak gitu. Maka para ulama menyebutkan, daripada tidak terurus karena kondisi yang tidak lagi terpakai, maka lebih baik Quran tersebut dimusnahkan saja. Lah bagaimana cara memusnahkannya? Kita akan lihat beberapa pendapat para ulama terkait masalah itu. Yang pertama mengatakan bahwa Quran yang sudah tidak lagi terpakai karena rusak yang parah tadi, tidak bisa terbaca, maka lebih baik memusnahkannya dengan cara dikubur di dalam tanah. Kemudian yang kedua, kalau tidak juga bisa dilakukan dengan cara membakar sehingga musnah, tidak ada lagi bekasnya sama sekali. Baik teman-teman sekalian, kita akan lihat terlebih dahulu pendapat ulama yang menyebutkan lebih baiknya dikuburkan. Nah, pendapat yang pertama ini dipilih oleh kalangan ulama Hanafiyah dan dari kalangan ulama Hanabilah. Pertama, ulama dari kalangan Hanafiyah yang bernama Al-Imam Al-Haskafi dari kalangan Hanafiyah di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar. Beliau mengatakan apa? Al-mushafu idza shara bihalin la yuqra'u fi. Jadi Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang seperti ini, ketika dalam kondisi yang tidak mungkin bisa dibaca, rusak parah mamanya, yudfan, maka lebih baiknya dikuburkan saja di dalam tanah. Kal muslim, sebagaimana kita menguburkan orang muslim gitu. Artinya kalau orang muslim yang hidup kita muliakan sebagaimana mestinya, tapi kalau sudah meninggal dunia maka memuliakan orang meninggal itu dengan cara menguburkannya menurut kita, menurut orang Islam. Nah begitupun dengan Al-Quran, kalau dia masih layak pakai maka memuliakannya dengan cara membaca dan meletakkannya di tempat yang mulia gitu, di tempat yang atas, tinggi gitu. Kemudian kalau ini sudah tidak lagi terpakai karena faktor kerusakan tadi, maka dikuburkan sebagaimana menguburkan orang muslim di dalam tanah gitu. Maksudnya yang penting dikuburkan saja. Nah, ada penjelasannya di dalam kitab Hasyiah Dur Al-Mukhtar tadi itu. Yuj'al fi khirqatin tahirah. Lebih baiknya kalau mau menguburkan itu diletakkan dulu di dalam kain atau dibungkus dengan kain yang suci. Wa yudfan fi mahallin ghairu mumtahin. Kemudian dikuburkan pada tempat yang mulia, tidak terhina gitu. La yuta, salah satunya dengan cara cari tempat yang memungkinkan orang tidak menginjak-injak area tempat kita menguburkan tadi itu. Itu yang pertama, dari kalangan Hanafiyah. Kemudian dari kalangan Hanabilah atau Hambali di dalam kitab Kasyaf Al-Qina atau Kasyaf Al-Qana. Beliau mengatakan apa? Imam Al-Buhuti, walau baliya al-mushafu au inda rosa dufina nassan dzakara Ahmadu anna Abal Jauza baliya lahu mushafun fahafara lahu fi masjidihi fadafanahu. Ini dari kalangan Hanabilah. Imam Al-Buhuti mengatakan kalau Quran itu sudah rapuh, sudah rusak, nggak bisa lagi dipakai, maka lebih baiknya dikuburkan gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ada seorang imam bernama Imam Abul Jauza. Beliau memiliki mushaf yang tidak lagi bisa dipakai atau Quran yang sudah sangat rusak parah. Kemudian beliau menguburkannya di dalam masjidnya yang memungkinkan
di tempat itu tidak ada orang yang menginjak-injak. Itu di dalam kitab Kasyaf Al-Ghina. Kemudian selanjutnya masih pendapat yang mengatakan lebih baik dikuburkan. Itu juga dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa ammal mushaf al-atiq walladhi taharraqa wa sara bihaitsu la yuntafa'u bihi bil qira'ah fihi fa innahu yudfanu fi makanin yusanu fihi kama anna karamata badanil mu'min dafnuhu fi maudi'in yusanu fihi. Ini dalam kitab Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau Quran itu sudah sangat rusak, parah, tidak layak pakai, mungkin ada yang tercecer atau terlepas lembaran-lembarannya dengan bentuk yang mungkin tidak lagi bisa digunakan gitu karena kondisi yang parah rusak tadi itu. Fa innahu yudfanu fi makanin yusanu fihi, maka lebih baiknya dia dikuburkan di tempat yang mungkin tidak ada orang yang menginjak-injak gitu. Kama anna karamata badanil mu'min dafnuhu, sebagaimana kita menghormati jasad seorang mukmin yang meninggal dunia dengan cara menguburkannya. Fi maudi'in yusanu fihi, di tempat yang mulia, di tempat yang bisa menjaga kemuliaan itu dengan cara tidak diinjak-injak. Berarti kalaupun mau menguburkan itu carikan tempat yang mulia gitu. Itu kalau bisa dengan cara menguburkannya. Kemudian pendapat yang kedua yang lebih memilih cara memusnahkan Quran itu dengan cara membakarnya sehingga tidak lagi tersisa hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Artinya kalau dikuburkan masih mengkhawatirkan orang menginjak tanah di dalamnya yang ada Al-Quran itu. Tapi kalau dengan cara membakar, maka benar-benar musnah, hilang semua sisa-sisanya sehingga tidak ada lagi ketakutan nanti kalau ada orang menginjak atau kalau ada orang yang buang air di situ, mamanya gitu, maka dengan cara membakar itu jauh lebih bagus. Ini sebagaimana dalam kisah yang sangat populer tentang peristiwa pembakaran Al-Quran yang diperintahkan oleh sahabat Utsman bin Affan dalam rangka penggabungan atau penyatuan bentuk Al-Quran yang disepakati, yang hari ini kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Karena dulu Al-Quran sebelum masanya Utsman bin Affan itu banyak lembaran-lembaran yang tercecer atau lembaran-lembaran yang belum tersatukan. Sehingga banyak model Al-Quran yang mungkin susah untuk difahami oleh masyarakat. Maka peristiwa Jam'ul Quran atau penggabungan atau penyatuan bentuk Al-Quran yang disepakati itu, maka yang lainnya atau Quran-Quran yang tidak digunakan oleh Utsman itu dilakukan pembakaran gitu. Lah pembakaran itu dalam rangka menghormatinya. Nah ini juga ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari. Juga bisa dilihat dalam kitab Al-Masahif sebagaimana riwayat dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad. Beliau mengatakan apa? Adraktu an-nasa mutawafirina hina haraqa Utsmanu al-masahifa fa'ajabahum dzalik lam yunkir dzalika minhum ahadun. Rawahu Abu Bakar Ibnu Abi Dawud fi kitabi Al-Masahif. Jadi beliau menceritakan bahwa dulu saya melihat orang-orang itu ketika sedang menyaksikan Utsman bin Affan membakar Al-Quran yang tidak disepakati tadi itu. Orang-orang hanya terkagum dan bingung gitu kali ya. Fa'ajabahum dzalik gitu. Tapi tidak ada satupun orang yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman. Nah, ketika para sahabat Nabi melihat satu perilaku, satu kegiatan yang tidak diingkari oleh mereka, maka secara umum mereka menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan tadi. Kemudian riwayat yang lain sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari dalam hadis tadi itu, beliau mengatakan wa fi amri Utsman bi tahrikil mushaf wal masahif hinna jama'al qur'ana jawazu tahrikil kutub allati fiha asmaullahi ta'ala. Jadi peristiwa di mana Utsman bin Affan membakar Al-Quran untuk menyatukan Al-Quran dalam versi yang beliau sepakati tadi itu, maka boleh membakar sesuatu lembaran yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka tadi khawatir kalau nanti nganggur dan tidak terpakai gitu. Daripada tersia-siakan tidak terurus, maka lebih baiknya membakar. Maka kata beliau, wa anna dzalika ikramun laha. Justru membakarnya itu merupakan bagian dari upaya untuk menghormati Al-Qur'an yang tidak lagi terpakai. Wasiyanatun minal wat'i bil aqdam, dan itu sekaligus menjaga kalau Quran itu dibiarkan saja tidak dibakar, itu malah nanti ada unsur penghinaan yang dilakukan secara tidak sengaja, entah
keinjak, entah kita biarkan di atas lemari bertahun-tahun lamanya kemudian berdebu dan lain-lain, maka disitulah membakar itu justru bagian dari upaya menghormati Al-Quran yang tidak lagi terpakai secara fisik gitu. Wa tarhuha fi diya'in minal ardi, atau justru nanti takutnya kalau ini Quran nggak terpakai kita biarkan saja karena udah rusak tadi, itu nanti bisa terbuang di tempat yang hina, di tempat sampah atau yang lainnya gitu. Ini di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Kemudian terakhir, Imam As-Suyuti juga mengatakan, idza ihtija ila ta'tili ba'di awraqil mushaf li baliin wa nahwi. Jadi kalau kita butuh untuk memusnahkan Al-Qur'an karena bentuknya yang sudah tidak layak pakai, kondisinya sudah sangat rusak, baik secara keseluruhan maupun lembaran-lembarannya, fala yajuzu wad'iha fi shikkin aw ghairi. Itu cara memusnahkannya jangan justru dibiarkan. Mamanya kita ngelihat kadang-kala itu ada sobekan kertas, sobekan Quran, itu kita selipkan di pojok lemari mamanya gitu. Dapat lagi kita selipkan di selipan pintu mamanya. Lah yang cara seperti itu kata Imam Suyuti tidak boleh gitu. Kenapa? Li'annahu qad yaskut wa yuta. Kalau dengan cara itu malah khawatir nanti kita udah selipkan baik-baik ternyata kena angin kemudian diinjak, atau mungkin malah terbuang di tempat sampah yang tidak mulia gitu. Wala yajuzu tamziquha lima fihi min taqti'il huruf wa tafarruqatil kalam. Juga tidak boleh kita sobek-sobek. Itu namanya satu lembar ini terputus, kemudian kita bingung mau diapakan, kemudian kita sobek-sobek. Lah menyobek-nyobeknya tadi itu malah justru khawatir ada unsur penghinaan. Kenapa? Karena bisa jadi kita menyobeknya itu tidak lembut. Masih terbaca kalimat Allahnya umpamanya, masih terbaca kalimat Muhammadnya umpamanya gitu, atau nama-nama nabi yang lainnya, atau kalimat Asmaul Husna yang lainnya. Lah itu justru menyobek-nyobeknya kalau tidak sempurna justru nanti khawatir terjadi penghinaan secara tidak sengaja. Maka lanjut beliau, wa in ahraqaha binnar fala ba'sa. Kalau dibakar tuh malah tidak ada masalah. Sebagaimana ahraqa Utsman masahifa kana fiha ayatun wa qiraatun mansukhatun walam yungkar alai. Kemudian beliau Imam Suyuti mengatakan sudah lebih baiknya dibakar sajalah biar tidak ada lagi unsur penghinaan, tidak ada lagi unsur pembiaran sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Utsman terhadap ayat dan qiraah yang mansukhah pada peristiwa pengumpulan atau jam'ul Quran. Ini di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Baik teman-teman sekalian, untuk poin yang kedua tadi khususnya membakar, tetap cara membakarnya dengan cara yang baik. Maksud saya gini, kita memang sedang ingin membakar Al-Quran karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan dipakai. Namun membakarnya tetap harus mulia. Mamanya nih satu, tidak kita bakar di tempat sebagaimana kita membakar sampah. Jadi kita pisahkan sendiri, mungkin kita bakar di tempat yang terpisah dan berbeda dari sampah-sampah yang lainnya. Yang kedua, karena yang kita bakar ini adalah Al-Quran, maka harus hati-hati dengan kondisi media sosial hari ini. Nggak perlu diupload, nggak perlu divideokan atau difotokan. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang mau melihat video pembakaran Quran yang rusak yang kita lakukan tadi itu tidak memahami maksud kita, gitu. Sehingga ketika kita membakar Quran yang sudah usang tadi, kalau diupload di media sosial, kemudian divideokan justru akan menimbulkan fitnah yang besar. Maka kalau teman-teman terpaksa harus membakar karena sudah tidak lagi layak pakai, maka lakukanlah secara diam-diam, lakukan di tempat yang mulia, jangan digabungkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Karena ini bagaimanapun Quran tetap Quran, walaupun dia terpotong tetap wajib kita muliakan. Dan membakarnya pun dengan cara yang mulia, jangan sampai ada unsur kita sedang menghina Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, tadi dua pilihan, kalau mau dikuburkan silahkan, kalau mau dibakar musnah juga silahkan. Yang penting kita memusnahkan Quran itu dalam rangka kita sedang menghormati dan menghargai, memuliakan Al-Quran kalamullahi ta'ala. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.